Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dengan kakak-kakak pelayan GPIB Jemaat Bukit Muria dalam IHMPA Golongan Anak Tanggung dalam ibadah online Minggu 25 April 2021 bersama Kak Delin, Kak Ina, Kak Talo. Selamat beribadah. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan mama, papa, oma, opa juga sehat. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa minum obat dan berdoa. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah siap Alkitab dan Kidung Cerianya? Yang belum siap dengan Alkitab dan Kidung Cerianya, Kak Ina kasih waktu untuk ambil Kidung Ceria dan Alkitabnya. Kak Ina hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah siap? Ayo kita akan mulai ibadah. Kak Ina undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira 2 kali berturut-turut. Kak Talo. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Tuhan, bergandeng tangan semua. Sepertinya masih ada yang cemberut nih. Masih ada yang belum tersenyum dan bermuka gembira. Adik-adik, kalau kita beribadah, kita harus gembira, kita harus sukacita. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada kita, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita selama 1 minggu ini. Ayo kita nyanyi sekali lagi, lebih gembira, lebih sukacita. Kita nyanyi lagu, duduk senang, berjalan senang. Ayo kata lo. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang lebih cepat. Sudah gembira? Sudah sukacita? Yuk kita akan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik boleh duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Ina undang adik-adik berdiri. Kita membuka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 26 bait 1. Anak-anak mari nyanyi. Ayo Kak Talo. Anak-anak mari nyanyi, riang dan gembiralah, puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya, pujilah namanya, haleluya, haleluya, puji Tuhan selamanya. Kita akan membuka ibadah ini dengan doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Di pagi hari yang indah ini, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur tadi malam dan Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Tuhan Yesus kiranya pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita buka Kidung Ceria kita, Kidung Ceria 233, bait 1. Yesus kau memanggil aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita tadi sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah bernyanyi, berdoa, saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, mau mendengarkan firman Tuhan, mau Kadelin, ayo diambil Alkitabnya. Diambil Alkitabnya, disiapkan dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah dapat adik-adik? Dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9. Mari sebelum kita masuk dalam firman kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar, kami boleh mengerti dan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram itu. Tetapi ketika mereka sampai di pintu tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het dan raja-raja orang Miriam melawan kita supaya menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkat dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya.
Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini hari baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal ini ke istana raja. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, dari bacaan kita ini, Kak Adeli mau tanya, siapa yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Merasakanlah Kak Adelin. Karena Tuhan baik, sampai saat ini kita boleh sehat-sehat. Karena Tuhan Yesus baik, sampai sekarang masih bisa kita menikmati berkat Tuhan, mau beribadah bersama-sama dalam ibadah IHMPA online ini adik-adik ya. Tuhan sangat baik. Itu juga yang terjadi pada bangsa Israel, umat Israel yang selalu melakukan yang jahat kepada Tuhan, yang selalu melakukan yang tidak baik, tapi Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya dengan memberi nabinya supaya bangsa Israel tetap kembali kepada Allah. Allah menyeru Nabi Elisa memberikan kabar baik. Tapi apa yang terjadi? Orang tidak mau mendengar lagi apa yang dikatakan Allah. Tapi adik-adik, dengan kebaikan Tuhan, dia mau selalu memberikan kepada bangsa Israel. Pada saat itu adik-adik, di Samaria terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Kenapa mereka kelaparan? Mereka sedang dikepung. Tidak ada lagi jalan masuk makanan, tertutup. Jadi di sana terjadi kelaparan yang sangat besar. Sangat besar seperti apa? Tidak ada lagi keyakinan mereka untuk saling menolong. Nah, di sana adik-adik ada 4 orang penyakit kusta. Yang penyakit kusta seperti apa sih Kak Adelin? Penyakit kusta itu adalah orang yang diasingkan, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak hidup bersama keluarganya. Kalau mereka makan, hanya pemberian keluarga mereka tinggal di pinggir-pinggir kota. Dianggap orang berdosa, jorok dan kulitnya yang kudis-kudisan, penyakit menular. Nah adik-adik, tapi dalam Tuhan, siapa saja boleh dipakai sebagai alatnya. Ya adik-adik, mau dipakai Tuhan enggak adik-adik? Untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik anak golongan anak tanggung harus mau menyampaikan kebaikan Allah kepada semua orang. Penyakit kusta ini adik-adik, mereka berpikir, mereka sudah kelaparan. Apakah kita tinggal di sini? Mereka mengingat tadi Nabi Elisa menyampaikan kabar Tuhan akan ada makanan. Mereka ada berempat, mereka berpikir kita kemana supaya makan? Kalau kita ke sana kita akan mati. Nah kalau kita ke sana kita akan mati. Mereka berkompromi, mereka berpikir, mereka bekerja. Itu juga adik-adik. Ketika datang kesulitan kita jangan diam. Ketika ada masalah kita nggak boleh diam saja. Kita harus punya pemikiran. Kita terus mau andalkan Tuhan. Adik-adik sebentar lagi adik-adik akan menghadapi ujian kan, anak tanggung. Nah, kalau apa adik berdiam, ini susah ini bahasa Inggris, susah ini matematika. Hari ini kita belajar dalam kondisi apapun, kita harus mau bekerja. Keempat orang kusta ini adik-adik, mereka tidak mau mati kelaparan. Mereka berpikir dan apa yang terjadi? Mereka satu pemikiran, kalau kita ke Samaria, ke tempat kita mati. Mereka juga kelaparan. Kalau kita ke sana, pergilah kita ke tempat orang Aram itu. Walaupun dia musuh kita yang mengepung Samaria, tapi di sana ada 2, bisa kita hidup dan bisa kita mati. Akhirnya adik-adik, dengan mereka mau bekerja, dengan mereka kompromi, membuat satu pemikiran yang bagus, mereka tidak takut. Tidak takut padahal ke seberang, ke tempat lawan, ya, yang mengepung bangsa Samaria. Nah itu yang terjadi. Bisa punya pemikiran kalau kita mau bekerja dan mau mengandalkan Tuhan. Nah kalau kita sedang dalam kesusahan, jangan berdiam diri adik-adik. Udah mati aja, udah nggak tahu matematika, nggak usah, enggak. Kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Untuk menunjukkan kebaikan Tuhan, kita harus mau bekerja. Nah adik-adik,
Si orang buta itu, si orang penyakit kusta yang tidak dianggap tadi dipakai oleh Tuhan. Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan? Siapa yang mau? Maulah Kadelin, ya. Ini yang terjadi. Mereka mau bekerja, mereka memilih ke tempat orang Arab itu. Mereka tidak takut lagi. Mereka mau makan, mereka mau hidup. Nah, siapa yang mau bekerja, bergerak dengan keberanian, berpikir dengan harus hidup. Apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu senja berangkatlah mereka. Kenapa senja? Biar gelap-gelap sedikit ya. Pintar mereka ya. Nah, mereka berangkat sampai di sana adik-adik. Tidak ada tentara Aram. Yang ada apa? Ada makanan, ada minuman, segala yang adik-adik kelaparan terus ketemu dengan makanan. Senang gak adik-adik? Itu yang mereka rasakan. Sampai mereka berpesta-pora. Tidak habis makanan. Nah, mereka adik-adik pintar juga. Ada emas, ada harta berharga. Semua mereka ambil. Dan mereka ulangin lagi. Sampai mereka puas. Memabukkan, berpesta-pora. Tapi mereka sadar adik-adik. Kita ini makan enak. Kita dapat berkat Tuhan. Ayo. Kita sampaikan berita baik ini. Bahwa berita baik tentara Aram sudah nggak ada. Karena pada saat itu tentara Aram berpikiran bahwa sudah dikepung oleh bangsa Israel dengan pertolongan orang lain. Mereka mendengar bunyi-bunyian, bunyi kuda, bunyi kereta. Itu adik-adik hanya pendengaran mereka. Kenapa? Karya Allah. Allah sendiri yang mau menolong mereka. Allah yang terjadi yang didengar oleh bangsa Aram itu adalah karya pertolongan Allah. Allah selalu siap menolong kita adik-adik. Allah itu selalu memberi pertolongan. Sehingga keempat orang kusta itu selamat, tidak takut menikmati berkat Tuhan. Dan akhirnya adik-adik mereka berpikir baik, menyampaikan berita baik. Kita nggak boleh makan sendiri. Kita harus sampaikan kabar baik ini kepada pintu gerbang Raja Israel. Karena kalau hari ini kita disampaikan, kita akan dapat hukuman. Mereka menyampaikan adik-adik. Luar biasa adik-adik ya. Dengan 4 orang penyakit kusta yang tidak dianggap oleh orang lain. Artinya adik-adik dalam suatu kesempatan tidak diminta pendapat. Tapi kalau Tuhan mau pakai adik-adik untuk menyampaikan kabar baik Tuhan, akan dipakai siapa yang mau? Dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Saya Kadelin. Siapa lagi? Ya tentu. Nah adik-adik anak tanggung. Bersyukur mau dipakai oleh Tuhan. Untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kalau adik-adik sekarang boleh sehat. Boleh makan dan minum. Ayo. Ada saudara-saudara kita yang tidak dapat makan dan minum. Kalau adik-adik sekarang bentar lagi ujian, mempunyai kepintaran matematika, mempunyai kepintaran bahasa Inggris lebih daripada teman-teman, ayo berikan kabar baik, bantu tolong teman-temanmu, lakukan yang baik. Adik-adik siapa saja boleh pakai Tuhan. Adik-adik siap dipakai oleh Tuhan sebagai Tuhan? Ya adik-adik? Nah, apalagi sekarang zaman pandemik ini, kita yang berlebih makanan, ingat saudara-saudara kita tidak makan, kita berbagi. Dan juga adik-adik yang tahu bahwa harus mengajak teman-teman, jangan main tidak pakai masker, harus jaga jarak. Ya, segala yang baik harus kita lakukan di masa pandemik ini, saling menolong, saling berbuat kasih, bahwa karya keselamatan dan pertolongan Allah boleh memakai adik-adik. Ya, andalkan Tuhan, selalulah berdoa. Dan sekarang adik-adik, jadilah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Selamat adik-adik yang mau ujian nanti, andalkan Tuhan, bekerja. Semangat, jangan takut, tapi harus berani. Pertolongan Tuhan selalu ada. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mengajarkan kepada kita yang sudah
merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, kita juga harus membagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menyambut firman Tuhan sambil berdiri, kita menyanyi lagu Kidung Ceria 205 bait 1 dan 2. Aku suka membagi. Ayo Kak Talo. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam dua syafaat. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami dengar Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya menyampaikan kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk berbagi, untuk saling menolong, untuk saling mengingatkan Tuhan. Kami percaya walaupun kami masih kecil, Tuhan boleh pakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan kami. Kiranya kakak-kakak pelayan kami dapat terus membimbing, memimpin kami untuk dapat dalam ibadah online Bapa. Kami mau terus mengerti dan mau terus beribadah kepada Tuhan. Berkatilah semua kakak-kakak pelayan kami Bapa, supaya mereka boleh mampu, bersemangat, kompak untuk tetap melayani kami, adik-adik GPIB Jemaat Bukit Moria. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh orang tua adik-adik kami Tuhan. Kiranya cinta dan kasih Tuhan yang Kau berikan kepada orang tua, itu yang boleh mereka pakai untuk terus saling mengasihi, mencintai dan membesarkan anak mereka dengan kasih sayang Tuhan, dengan penuh sukacita. Walaupun kondisi saat ini Bapak, ada orang tua yang harus bekerja di rumah, anak-anak yang belajar di rumah, tapi sukacita, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan boleh terus dipakai orang tua dan anak kami dalam kasih sayang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan pada saat ini bangsa dan negara kami dalam pandemik 19 ini Tuhan. Biarlah pemimpin kami boleh bekerja keras, bekerja sama dalam pemberian vaksin. Semua dokter-dokter semua boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, para menteri kesehatan, dan gereja kami, dan semua memberikan sarana Tuhan untuk mencegah virus corona ini, untuk ekonomi bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah boleh bekerja sama bergandengan tangan supaya perekonomian bangsa dan negara kami ini boleh semakin maju dan virus corona lekas boleh pulih kembali bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Moria Bapak. Engkau berkati para pendeta kami, KMJ kami, Menita Ungo Damping, pendeta kami Helena Rentung Silitonga, pendeta kami Johannes November Landing. Berikan mereka Tuhan bergandengan tangan dalam bersepakat memimpin gereja, memimpin presbiter, untuk dapat bergandengan tangan dalam melayani jemaat-Mu Bapa. Engkau beri Roh Kudus-Mu, Engkau beri kasih-Mu supaya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan semua majelis yang bertugas Bapa, majelis yang dari sektor 1 sampai dengan 10, semua yang Kau berikan Bapa tugas tanggung jawab. Mereka sadar bahwa mereka telah dipakai oleh Tuhan, dipilih untuk melayani jemaat-Mu. Pakailah semuanya Bapa dengan bergandengan tangan, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk semua majelis dan semua para pelkat dan semuanya boleh bergandengan tangan dalam memimpin kemajuan gereja kami ini. Tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan.
Hanya kami juga berdoa Bapak untuk semua karyawan, untuk semua tim petugas online ini Bapak, supaya dalam pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati semua para karyawan, para petugas online, boleh bergandengan tangan, boleh bersatu pikir, supaya pelayanan ini tetap menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Semuanya boleh berjalan, jemaat kami boleh tersampaikan, mereka walaupun di rumah beribadah, walaupun di mana, tetap mau ingat ibadah terus kepada Tuhan, dengan apapun kondisi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami dan doa kami menjadi sempurna Bapak, sempurnakan kami dan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tidak disarankan untuk memberikan uang secara tunai. Jadi persembahan adik-adik boleh ditransfer melalui dompet elektronik seperti link aja, OVO, Dana, atau GoPay. Sekarang nilai nominal yang akan adik-adik transfer boleh ditambahkan kode angka 01. Misalnya kalau persembahan adik-adik 5.000 boleh ditambahkan menjadi 5.001. Adik-adik boleh minta tolong mama dan papa di rumah ya. Adik-adik sebelum memberikan persembahan, kita sama-sama berkata, apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264 bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami baru saja memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 198 bait 1 sampai 3. Ku hidup bagi Yesus. Ayo kata lo.
bahagia selama-lamanya. Adik-adik, ibadah kita dalam ibadah online telah selesai. Ada sukacita, mau dipakai Tuhan sebagai alatnya. Ya, semangat adik-adik, terlebih nih kalau senang ujian. Ibadah kita selesai, adik-adik tetap mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan untuk kita tutup, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dalam online ini Bapa telah selesai. Kami senang, kami bersuka cita, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami selesai beribadah dan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Tuhan menjaga kami semua dan untuk minggu depan lagi kami boleh kembali untuk beribadah bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa